semuanya, perkenalkan nama saya Ikayatul Gumah, NIM 230106023. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI, UIN Mataram, kelas 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk observasi di sekolah ini. Saya Ikayatul Gumah ingin mewawancarai salah satu dari guru SDN 15 Mataram, yaitu dengan Ibu Sri Mulyawati. Ibu Sri Mulyati. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki satuan pendidikan? Satuan pendidikan maksudnya? Misalnya dari SD 15 Mataram. SD 15 Mataram, kekuatan apa ya? Yang dimiliki. Kekuatan atau kelebihan apa yang dimiliki? Apa yang dimiliki oleh SD 15 Mataram? Kelebihan dari sekolah kami di sini yakni kami di sekolah ini menerapkan selalu terbuka dengan siapapun yang datang ke sini. Kami selalu terbuka, kami selalu memberikan ruang terbuka untuk kita seperti ini. Ada ada penelitian, ada observasi, kami selalu memberikan tempat di sini. Keramahan itu juga termasuk dalam kelebihan di sekolah ini, ya. Selanjutnya, kualitas pengajar dan kurikulumnya bagaimana, Bu? Kualitasnya? Iya, dan kurikulumnya bagaimana? Kurikulum sesuai dengan kurikulum yang berlaku, udah kurikulum merdeka. Semua kelas di sini, semua jenjang kelas sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kualitas pengajarnya juga sudah bagus, sudah lebih banyak yang sudah bersertifikasi. Apakah tenaga pendidik sudah kompeten atau profesional dalam mengajar atau apa? Profesional dalam mengajar. Ya, insya Allah kami dari SD Negeri 15 Mataram ini pendidiknya sudah profesional dalam mengajar. Selanjutnya, apakah lingkungan sekolahnya mendukung atau gimana? Alhamdulillah sudah mendukung sekali. Lingkungan kami di sini mendukung sekali dengan kurikulum yang berlaku, ya. Sangat mendukung. Apakah satuan pendidikan sudah menerapkan teknologi pembelajaran? Sudah menerapkan teknologi pembelajaran. Seperti apa, Ibu? Seperti penggunaan IT mungkin? LCD-nya juga ada? Iya, ada LCD-nya. Di beberapa kelas sudah terpasang. Apakah satuan pendidikan sering melibatkan orang tuanya? Sering melibatkan orang tua. Iya, terlibat. Orang tua juga terlibat dalam ketika ada permasalahan yang terjadi pada siswa kita di sini. Orang tua juga harus terlibat dalam itu. Jadi kami tidak serta-merta kami aja yang memberikan kepada siswa, tetapi orang tua juga kami libatkan dalam segala hal. Bukan dari segi permasalahan aja, tapi dari segi ada pelatihan untuk anak-anak, orang tua juga terlibat. Jadi orang tua memberikan dukungan dalam artian dia siap untuk mendukung anak-anaknya untuk ikut dalam berpartisipasi. Selanjutnya, bagaimana reputasi dan akreditasi satuan pendidikan? Kalau akreditasi sudah akreditasi akreditasi kita sudah karena selama saya di sini, mohon maaf, baru udah 2 tahun setengah saya di sini. Saya belum selama saya di sini. Apakah sudah sebelum saya itu untuk akreditasi? Karena baru saya di sini. Apa yang belum berjalan dengan baik? Kayak misalnya apakah kualitas pembelajarannya sudah berjalan baik atau belum? Kalau menurut saya sudah berjalan. Jadi kami semua para peserta didik sudah bisa memanfaatkan IT untuk mengajar. Kenapa saya bisa katakan berjalan dengan baik? Karena semua kami bisa menguasai. Jadi tidak ada yang, insya Allah kalau dari pendidik sendiri, insya Allah berjalan baik, ya? Berjalan baik. Selanjutnya, apakah fasilitas dan infrastruktur yang sudah berjalan dengan baik atau belum? Misalnya ruang kelasnya sudah cukup atau belum? Ruang kelas cukup. Cukup. Untuk ruang kelas cukup. Iya, kami juga punya lab. Kami punya lab komputer. Sekarang masih dibangun ruang serbaguna. Serbaguna. Iya.
buat serbaguna Ini kayak gimana? udah mau jadi seperti itu, bisa digunakan tempat pentas seni bersama anak-anak Untuk latihan. untuk latihan gitu ya. Apakah ada guru yang belum bersertifikat pendidik di satuan pendidikan ini? Ada, masih saya belum, masih proses, belum pengumuman, masih ada yang belum. Ada yang belum. Tapi Kebanyakan yang sudah sertifikat. selanjutnya Belum kan saya bilang tadi. Yang sudah kualitas sekolah yang dianu. apakah di satuan pendidikan ini kurangnya pekerja dan tenaga kependidikan? Apakah di satuan pendidikan ini kurangnya pekerja dan tenaga? Tidak kurang. Tidak kurang. Pas. Untuk Penjaga. penjaga lengkap. Penjaga, operator, pustakawan, satpam lengkap. Guru semua kelas terisi. Jadi tidak lebih, pas di sini. Pas. Ya. Ya, cukup untuk itu aja, untuk satpam, penjaga, operator, pustakawati udah ada. Ini sangat lengkap ya. Ya, lengkap. Kalau selain dari itu pertanyaannya tidak ada yang selain dari itu. Mungkin ada untuk tata usaha bagian yang lain, tidak ada. Kalau untuk SD hanya itu saja. Memang tidak ada untuk tata usaha di lain, tidak ada. Selanjutnya, apa saja kebutuhan anak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi di satuan pendidikan? Misalnya keterbatasan akses dan fasilitas. Akses dan fasilitas untuk kebutuhan peserta didik. Untuk sementara ini cukup sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Artinya semua bisa terpenuhi ketika anak-anak mau apa ya. Contohnya apa yang belum terpenuhi? Terpenuhi semua. Kebutuhan anak-anak kita penuhi semua. Berarti terpenuhi nih, Bu? Iya, terpenuhi. Apa yang belum ada? Nggak ada. Selanjutnya, apakah pengembangan kapasitas dan kompetensi untuk anak, pendidik, dan tenaga kependidikan sudah terpenuhi atau belum? Contohnya? Ya. Contohnya Apakah apa? pengembangan kapasitas dan kompetensi untuk anak? Pengembangan kapasitasnya itu apa? Pengembangan kapasitas, Iya, maksudnya apa? Dan kompetensi anak itu kompetensi Terpenuhi. terpenuhi berarti ya. Iya. Yang selanjutnya, apakah akses teknologi sudah terpenuhi atau belum? Sudah tadi, Iya. terpenuhi. Selanjutnya, hambatan apa yang sedang dihadapi satuan pendidikan sekarang? Hambatannya apa ya? Hambatan yang dihadapi mungkin kembali kepada hambatan yang dihadapi. Kalau fasilitas sudah lengkap, hambatan kita apa hambatan sekolah? Hambatan pendidikan. Apa? Mungkin dari siswanya, motivasi belajar siswa yang kurang. Artinya kurangnya dukungan dari orang tua kan mungkin ya, untuk belajar siswa yang di rumah. Kalau kami di sekolah sudah maksimal, kami semua memberikan, tetapi kan kembali kepada orang tua juga, dorongan belajar kali ya untuk anak-anak, namanya anak SD deh. Iya. Dan beda fase juga ya, mungkin fase A masih begini, fase B begini, fase C begini. Mungkin itu aja hambatannya, kemauan anak untuk belajar ya. Selanjutnya, adakah perubahan peraturan pemerintah yang akan berdampak bagi perkembangan satuan pendidikan? Apa contohnya? Aturan pemerintah yang mana? Yang sekarang apa yang kapan? Yang sekarang. Yang sekarang. Iya. Aturan pemerintah yang mana dulu ini? Dari kurikulumnya. Dari kurikulum, belum keluar kurikulumnya. Masih pakai kurikulum Merdeka. Belum yang tahu apa yang sekarang kurikulumnya. Belum. Masih kami menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kami belum tahu dampaknya seperti apa. Karena belum. Masih kurikulum Merdeka, itu aja yang sepengetahuan saya. Selanjutnya, apa visi dari satuan pendidikan ini? Visi. Ada di sini visi. Mantap. Baur. Visi sekolah di kapal. Ada sih tapi tidak sih. Nggak ada di sini. Bentar lah, Ibu. Bentar ya, udah Iya, apa ya? udah apa-apa. Lanjut. Nggak siapa. Untuk visinya. Siapa lagi?
Tujuan refleksi. Apa tujuan refleksi tentang keselarasan visi, misi, dan tujuan wisata? Itu juga yang belum. Mohon maaf deh. Ada apa ya? Nggak bisa sekarang-karang. Kondisi fisikal lingkungan sekolah ini bagaimana itu? Berarti, Kondisi ya, apa? kondisi fisik lingkungan sekolah Kondisi fisik aman. 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 Kondisi. Jadi minta tolong Pi. Kalau menurut saya udah kondisi fisik sekolah aman, insya Allah tidak ada yang sampai mencelakai anak, tidak ada. Jadi kondisi fisik sekolah aman, Sangat baik berarti. insya Allah baik. Selanjutnya, bagaimana kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta dalam menyusun KSP? KSP, Kurikulum Satuan Satuan Pendidikan. Ekonomi siapa? Maaf, Ekonomi masyarakat sekitar, ekonomi masyarakat sekitar dalam menyusun KSP-nya. dalam menyusun Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kondisi ekonomi masyarakat sekitar ya, dalam menyusun. KSP. Berpengaruh deh. Enggak tahu ini pertanyaannya. Coba lanjut. Lanjut. Heeh. Bagaimana? Kayak apa? Misalkan kondisi masyarakat ekonomi sekitar itu kayak gimana, kayak wali kelasnya, wali murid, gimana kondisi ekonominya, Kondisi perekonomiannya beragam deh kalau kondisi perekonomiannya. Artinya wali murid dari segi pekerjaan atau dari segi apa? Pekerjaan. Iya, semua sebut rata-rata kondisinya ya menengah ke bawah deh di sini. Iya, mohon maaf ya, itu yang nggak bisa sebut. Rata-rata kondisi perekonomian masyarakat, tapi ada juga yang menengah ke atas. Artinya wali murid juga ada yang berasal dari ya PNS gitu, kerjaannya polisi tentara. Tapi kalau bilang rata-rata ya ada juga yang menengah ke bawah deh. Berarti Iya, seimbang. bisa dikatakan seperti itu. Mungkin lebih banyak emang. Mungkin. Ya, maaf ya. Ya, tahu apa? Semua. Bagaimana kebutuhan dan harapan dalam menyusun KSP? KSP itu apa, Dek? Coba Itu ke kurikulum Satuan Pendidikan. harapan. Iya, bagaimana? Harapan saya dalam menyusun kurikulum Satuan Pendidikan. Ini kalau harapan saya sih sesuai dengan, kalau saya secara pribadi deh ya, saya mengikuti ya orangnya. Artinya kalau memang ini yang terlaksana berlaku ya saya mengikuti. Bukan saya artinya atau juga meskipun saya punya harapan itu aja deh. Ini salah ucap. Nanti salah supaya banyak-banyak keinginan. Namanya kita bekerja. Bagaimana faktor kebijakan pendidikan dalam menyusun KSP? Faktor ya, contohnya apa? Nggak tahu saya. Lanjut Sudah? aja. Salah-salah saya ucap. Iya, Ibu juga ngajar PKN? Ya guru kelas kan semua mata pelajaran. Kecuali agama olahraga. Enggak. Berarti enggak. Iya. Di semuanya Umum. Umum karena guru kelas kami kalau SD, bukan guru mapan. Intrakurikuler PKN, berapa kali kali pertemuan dalam pembelajaran PKN selama 1 bulan? Berapa menit dalam Pendidikan Pancasila itu 4 jam 1 minggu. 4 jam 2 kali pertemuan. 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Satu minggu 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan itu 2 jam. Jadi 4 jam. Berarti kalau sebulan kalikan aja 4, 32. Iya. Untuk pembelajarannya maksudnya. Iya. Iya, untuk pembelajaran. Kalau pertemuannya 8 pertemuan dalam per bulan. Per bulan, nggih, 8 karena 2 kali seminggu. Kurikuler P5 dan PPRA seperti gotong royong upacara hari nasional, berapa kali pertemuan dalam pembelajaran PKN selama 1 bulan? Dan dalam PKN. Enggak. Beda dia P5 Iya. dengan PKN. Sorry Bu, dalam pertemuan itu ada gotong royong. P5 itu 1 minggu, 1 kali seminggu. 1 kali seminggu berarti. P5 Ada gotong royongnya juga. ada, masuk dia di gotong royong dia, P5. Ada dia. Setiap P5 itu ada gotong royong atau
beda-beda gitu. Ya, kalau sekarang P5 kami di sini adalah berkebun. Jadi kan kayak ngangkut tanah itu untuk masuk gotong royong ke semua siswa. Iya, ada. Iya, kami di sini sekarang berkebun untuk P5. Ekstrakurikuler pramuka ada. Pramuka yang ada. Berapa kali? 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Iya. Selanjutnya Paskibra belum. saya kan khususnya elemen dalam pembelajaran PKN yang Ibu ajarkan, elemen penting apa saja yang menjadi fokus utama? Untuk PKN. Iya. Untuk yang sekarang saya ajarkan, hak dan kewajiban. Itu yang harus anak ketahui. Apa haknya ke sekolah, apa kewajibannya di sekolah. Karena kebetulan materinya deh. Iya, elemen itu. Hak apa yang dan kewajiban apa yang harus dipenuhi di sekolah. Hak di rumah sebagai anggota keluarga, kewajiban di rumah juga seperti apa. Ini termasuk biar menjadi kebiasaan. Setelah kita tahu, biar dia bisa melakukan dengan tanggung jawab. Itu aja. Selanjutnya, apa capaian pembelajaran yang diharapkan dari siswa khususnya dalam memahami nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Apa capaian pembelajaran yang diharapkan dari siswa diharapkan mampu untuk bersikap, berperilaku, karena ada juga pelajaran norma di sana. Ada masuk norma kesopanan, norma kesusilaan. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan siswa mampu untuk bersikap, berperilaku, berbuat, bertutur bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Materi apa saja yang perlu dipahami siswa dalam pembelajaran yang Ibu ajar, yang PKN itu? Materi apa saja? Ya, yang dipahami ya. Yang dipahami. Ya. Dan bagaimana cara Ibu menjelaskan jenis-jenis nilai dan norma seperti agama, hukum, adat, dan moral? Bagaimana cara saya menjelaskan? Ya. Nilai dari apa saja? Nilai dari norma seperti agama, norma agama, saya menjelaskan hukum adat. Saya menjelaskan apa itu norma agama dulu, macam-macam apa contoh norma agama apa saja, terus norma hukum apa saja termasuk dalam norma hukum. Apa dulu itu norma? Sebelum saya menjelaskan kepada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma adat, saya jelaskan dulu apa itu norma, aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, baru dijabarkan kepada norma agama, yang mana saja yang termasuk norma agama, apa sanksi yang diberikan setelah melanggar norma agama. Begitupun juga norma hukum, yang mana saja termasuk norma hukum, apa sanksi yang diberikan ketika orang itu melanggar norma hukum. Norma kesopanan, apa sanksi yang kita diberikan ketika kita melanggar norma kesopanan itu. Apa yang biasanya ditekankan kepada siswa tentang dampak tidak diterapkannya nilai dan norma dalam masyarakat? Apa? Ya, seperti tadi sanksinya. Iya. Contoh kayak norma agama. Ketika kita melanggar norma agama, berarti sanksinya adalah neraka. Begitu. Artinya kita mendapatkan siksaan kalau kita melanggar norma agama. Sama dengan norma hukum. Kalau kita melanggar norma hukum, berarti sanksinya adalah di penjara. Yaitu semua norma itu, semua aturan itu ada aturannya. Ya, ketika kita melanggar berarti ada sanksi yang harus diterima oleh seseorang. Jadi dari sana mereka bisa membedakan mana yang termasuk norma hukum, apa saja sanksi-sanksi yang diterima. Meskipun berbeda agama, tapi pasti ada juga di agama yang lain juga pasti akan seperti itu. Tidak mungkin mengajarkan yang tidak kan. Meskipun di sini karena kami di sini juga 3 agama, agama Islam, agama Hindu, agama Kristen. Iya, 3 agama. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjelaskan perbedaan antara nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat? Bagaimana? Nggak cukup yang tadi, sama maksudnya, perbedaan.
Mengapa nilai dan norma penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat? Penting norma itu penting supaya kita hidup bermasyarakat itu kita hidup rukun, teratur. Kalau tidak ada norma, kalau tidak ada aturan, orang akan semena-mena untuk berbuat. Orang akan semena-mena untuk berbuat, untuk berperilaku. Kalau tidak ada norma, berarti dia tidak akan tahu apa akibat dari perbuatannya itu, karena tidak ada sanksi. Gitu aja. Ya. Bagaimana sikap siswa sebaiknya jika ada pelanggaran nilai dan norma di sekitar mereka? Di sekitar mereka, Iya. sikap siswa sebaiknya ketika ada pelanggaran norma, siswa biasanya yang saya temukan di sini ya, ketika ada temannya berbuat salah. Contoh kecil, ketika ada teman yang berbuat salah, kalau dia sendiri melaporkan, terus sebaiknya yang dilakukan siswa menasehati temannya ketika ada yang melanggar norma. Apa dampak positif penerapan nilai dan norma terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa? Dampak positif. Kalau kita ikuti dampak positif dari pengembangan, ulang sekali. Apa dampak positif penerapan nilai dan norma terhadap kehidupan masyarakat? Dampak positifnya adalah kalau kita hidup sesuai dengan nilai, norma, aturan-aturan yang berlaku di kehidupan masyarakat, jadi masyarakat itu akan hidup rukun. Itu dampak positifnya. Masyarakat pada hidup rukun, hidup tertib, hidup teratur kalau kita sesuai norma. Tapi sebaliknya, kalau melanggar norma berarti akan amburadul. Masyarakatnya tidak tertib. Akan terjadi kerusuhan, akan terjadi perkelahian. Kan begitu. Kalau tidak sesuai dengan norma. Itu dampak positifnya adalah masyarakat jadi tentram, hidup rukun, tentram, jadi nyaman, aman. Cukup. Selanjutnya, apa capaian pembelajaran yang ingin dicapai siswa dalam pembelajaran PKN ini? PKN ini ya diharapkan siswa mampu berbuat, berperilaku sesuai dengan aturan, norma agama yang mereka yakini. Norma agama pasti juga ada yang agama juga pasti seperti itu ya. Diharapkan siswa mampu berperilaku, berbuat sesuai dengan norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Apa saja tujuan pembelajaran yang dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran PKN? Tujuan pembelajaran misalnya apa? Tujuan pembelajaran yang dirancang untuk mendukung capaian. Coba lulus. Apa metode yang digunakan untuk memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran yang sudah Metode. Ya, metodenya. Metode. Kalau melalui video visual Ya, yang melalui video visual, begitu cara saya menerapkan. Kalau saya secara pribadi, saya berikan contoh video yang menjalankan norma ini. Contoh norma hukum, saya bukakan video pembelajaran ketika orang membayar pajak, yang gitu-gitu, mematuhi rambu lalu lintas, kan di sana ada. Iya, berarti itu dia taat norma hukum. Ketika lampu merah, berarti dia berhenti. Begitu cara saya. Selain lebih memahami, saya berikan contoh yang jelas melalui gambar, contoh penerapannya. Di samping saya jelaskan menggunakan metode ceramah. Apa elemen CP yang menjadi acuan? Capaian pembelajaran yang menjadi acuan dalam pembelajaran PKN di kelas yang Ibu ajar. Capaian pembelajaran. Sama ya tadi ya. Sama CP. Kompetensi apa yang diharapkan dan udah tadi. Lingkup materi apa saja yang diajarkan untuk mencapai kompetensi tersebut? Lingkup materi. Iya, materi yang diajarkan. Aturan di lingkungan sekitar. Itu aja saya ingat deh. Banyak sebenarnya. Masa apa ya? Ada banyak lingkup materinya. Saya hafal. Tapi ini yang paling menonjol saya ini karena saya
baru-baru ini saya ajarkan kalau ini itu materi akhir-akhirnya ya, materi akhirnya. Jadi ini yang menonjol aturan di lingkungan sekitar. Iya. Iya. Terakhir Ibu ini ya. Iya. Bagaimana Ibu mengetahui bahwa peserta didik sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi PKM? Bagaimana cara saya? Ya, cara sudah mengetahui. Dengan cara memberikan soal evaluasi bisa di akhir pembelajaran, bisa juga per materi pelajaran. Tidak hanya di akhir, tapi mungkin 1 minggu atau 2 minggu sekali. Dari sana saya bisa melihat hasil dari anak-anak, pemahaman anak-anak dari hasil nilai tugas, nilai ulangan yang diberikan. Itu sih. Terima kasih ya Ibu atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.